Halo teman-teman, ketemu lagi di video tutorial FL Studio Mobile bersama Dunia Asik. Eh, di video kali ini kita akan membuat musik remix kembali teman-teman. Namun sebelumnya perlu kita pahami juga, dari kemarin juga ada yang tanya ya, remix itu apa? Jadi remix itu sebenarnya bukan genre musik teman-teman ya. Jadi remix itu adalah membuat aransemen ulang dari lagu yang sudah ada. Nah, tapi bahasanya kalau sudah remix, biasanya remix di sini pasti ke arah musik-musik yang EDM gitu ya, atau bahasa sederhananya musik joget-joget gitulah. Oke. Dan kali ini kita akan langsung buat beatnya teman-teman, atau buat musiknya. Jadi kita akan buat musik seperti DJ Desa atau Novin Asia, gitu kan, beat-beat seperti mereka. Jadi di sini kita akan pakai aplikasi FL Studio Mobile. Langsung saja yang pertama. Jadi sebelum membuat musik, yang pertama kali perlu kita pahami adalah tempo, teman-teman. Jadi tempo itu satuannya adalah BPM atau beat per menit. Jadi berapa kali beat dalam 1 menit gitu ya. Nah, contoh di sini sudah ada 120 BPM. Jadi standarnya biasanya kalau remix seperti DJ Desa atau Novin Asia itu di 128 atau 130 teman-teman. Jadi kita coba di 128. Yang pertama kita akan buat beatnya, buat drumnya. Jadi di sini masuk ke drum sequencer. Kemudian teman-teman pilih template-nya. Di sini ada beberapa template ya yang sudah disediakan bawaan dari aplikasinya. Kita akan coba dengan template 909. Kita bisa buat yang pertama adalah head-nya teman-teman. Ini fungsinya untuk mendengarkan ketukannya. Jadi kalau kita hitung ya, 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, itu adalah temponya teman-teman ya. Jadi di sini kita pakai birama 4/4, artinya dalam 1 bar itu ada 4 ketukan teman-teman. Jadi ini maksudnya adalah 4 ketukan. 1 bar itu dari sini teman-teman ya. Ini 1 bar. Kalau sudah masuk ke sini, itu sudah bar kedua. Nah, teman-teman lihat angka, di sini ada angka 2 di atas. Oke. Nah, jadi untuk beatnya ya, pertama adalah di ketukan pertama itu ada suara kick ya, kemudian kick, kemudian kicknya ya akan ada lagi di ketukan kedua teman-teman di sini, tapi kita akan buat di 3/4-nya tadi sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di ketukan ketiga ya, yang ini tadi ya, tapi juga di bagian yang ke 3/4-nya di sini teman-teman. Jadi suara kicknya akan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, baru kita tambahkan suara snare. Atau bisa juga pakai clap. Seperti itu ya. Nah, kemudian clapnya tadi di ketukan kedua. Jadi sama bunyi dengan head. Kemudian di ketukan keempat juga sama dengan suara head. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, ini yang paling dasar sekali teman-teman, beat yang paling dasar sekali. Jadi nanti kalau mau variasinya bisa ditambahkan lagi teman-teman, misalkan dengan suara perkusi ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, bisa juga teman-teman tambahkan misalkan di sini. Seperti itu ya. Jadi itu teman-teman kreasikan sendiri. Oke, langsung saja kita, ini kan 1 bar teman-teman ya. Ini panjang dari playlist drum ini 1 bar, atau panjang klipnya ini 1 bar. Jadi kita akan buat panjang 4 bar teman-teman. Jadi sampai ke sini. Oke, teman-teman lihat angka di sini sudah ada angka 5, berarti di sini sudah, kalau di bagian ini itu udah masuk ke bar ke-5 dan seterusnya ya. Jadi kita akan buat 4 bar. Nah, jadi biasanya dalam satu birama itu ada 4 bar. Langsung teman-teman kita akan buat rhythmnya teman-teman. Untuk rhythm di sini di FL Studio Mobile sudah ada beberapa pilihan teman-teman. Di sini ada keyboard. Di keyboard ini sendiri ada close grand piano ya. Jadi bisa teman-teman dengarkan sendiri nanti ya, pilih yang kira-kira sesuai aja. Oke. Jadi sini kita akan contohkan saja dengan 1 grand piano. Oke, di sini kita akan mulai menyusun chord, teman-teman. Jadi
Yang pertama tadi penting sekali sebelum membuat musik remix yang kita ketahui adalah tempo dan beatnya untuk penyusunan beat. Nah, untuk penyusunan rhythm tentu yang penting adalah chord, teman-teman. Oke, untuk chord ya saya sudah pernah buat videonya secara khusus, teman-teman bisa lihat aja di deskripsi nanti kalau mau lihat lebih lengkap lagi. Jadi untuk penyusunan chord, teman-teman, chord mayor dan chord minor ya, kita pakai yang standar aja dulu ya. Jika kita ingin mencari chord C, maka kita mulailah dengan C ya. Misalkan teman-teman cari chord C di sini kan. Oh ya, buat belum bisa menampilkan huruf-huruf chordnya di sini ya, nama-nama chordnya seperti ini. Teman-teman masuk ke setting. Kemudian teman-teman cari yang ini, display names of the key on the keyboard ya, teman-teman aktifkan. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman akan mulai chordnya dari chord apa gitu ya. Misalkan kita mulai dari chord C. Chord C di sini. Di sini dulu kita lihat. Di sini C ya. Di sini kan udah jelas ada C, D, E, F dan seterusnya ya, sampai kembali ke C lagi. Dan untuk penyusunan chord C berarti kita mulai harus dari C, teman-teman. Dari C4 atau dari C5 gitu ya. Nah, tinggal kita dengar mana oktav yang kita inginkan atau tinggi rendah nada yang kita inginkan. Misalnya kita ingin di sini di C, kita langsung susun di C, teman-teman. Jadi patokannya harus sama dengan huruf-huruf yang ada di sini. Oke, misalkan chord C, kemudian yang kita inginkan adalah C mayor. Untuk C mayor kemarin saya sudah pernah bahas. Ya, untuk menyusun chord kan ada 3 not, teman-teman. Ada 3 not yang harus kita susun secara berurutan seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, untuk mayor, not keduanya yang di atas C ini ya. Teman-teman hitung di sini ya. Hitung 4 kali, teman-teman. Jadi misalnya di sini, ini kan C tadi. Tambahkan 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ke sini not keduanya. Oke. Kemudian untuk not yang ketiganya ya, dari sini tadi teman-teman tambahkan 3. Jadi 1, 2, 3. Oke. Ya, warna hitam juga dihitung, teman-teman ya. Nah, ini adalah chord C mayor. Sekarang penempatan posisinya, teman-teman. Sekarang kita sudah tahu chord C mayor seperti apa. Kemudian penempatan posisinya. Teman-teman lihat di sini, ini kan satu bar. Ini kan ada angka 2 ini tandanya ya. Berarti di sini kan sudah bar kedua. Jadi kita susun dulu di bar pertama ini. Jadi teman-teman buat chord ini itu posisinya berada di 3/4 di sini, teman-teman. Atau di kotak ketiga gitulah bahasa sederhananya ya. Di kotak ketiga seperti ini. Oke. Jadi dia akan seperti ini ya. Ini untuk mode yang agak slow, teman-teman. Ini suaranya akan seperti ini. Ya, itu kalau teman-teman ingin suaranya agak pelan gitu ya, ketukan suara ritmenya agak pelan. Kalau ingin agak lebih cepat lagi, teman buat 2 dalam satu bar ini, teman-teman buat di kotak yang kedua ini ya, kemudian di yang keempat ini. Jadi dalam satu bar ada 2 kali suara ritmenya, maka dia hasilnya akan seperti ini. Nah, biasanya ini kita potong, teman-teman. Jangan terlalu panjang. Caranya teman blok, kemudian ada titik ini, geser saja seperti ini. Kalau masih dirasa kurang cepat lagi, masih kurang cepat, teman-teman, kita bisa buat jadi 4. Nah, tapi ini kita geser dulu. Ini kita pindah ke sini, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, ini bisa kita copy. Jadi seperti ini. Oke. Seperti itu. Atau bisa juga ini kita potong lagi buat jadi lebih pendek lagi, seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi dia dalam satu bar ada 4 kali suara ritme, teman-teman ya. Dan kalau ingin ke chord minor, misalkan ke chord A minor. Nah, A kan di sini. Jadi nanti not yang pertama ini itu harus ada di A ini. Oke, paham ya? Jadi caranya kita pindahkan, kita copy, kemudian kita pastekan di A. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini karena tadi kita inginnya A minor ya, sedangkan ini tadi kan A mayor ya, karena kopinya dari C mayor, kalau copy ke A berarti langsung jadi A mayor. Kalau ingin jadi A minor, ini not yang di tengah itu kita turunkan 1. Ya, ini namanya 1 semitone, teman-teman.
seperti ini. Oke, maka dia akan menjadi A minor. Gampang ya. Seperti itu misalnya. Oke. Langsung misalnya kita chord selanjutnya adalah F. Kita buat seperti ini. F, ini kan F di sini ya. Teman-teman lihat. Nah, jadi not yang paling bawah harus berada di F, kemudian G. Ini. Oke, paham ya? Oke, sampai di sini lanjut lagi. Kita akan masuk ke bassnya teman-teman. Bassnya teman-teman bisa pilih di gitar ini, atau bisa teman-teman cari di synthetic bass. Oke, biasanya kita pakai yang ini aja yang standar teman-teman ya. Kita pakai picket bass. Langsung chordnya tentunya harus sama dengan rhythm teman-teman ya. Karena kalau nggak sama pasti false. Jadi kalau tadi chordnya di rhythm ini C, A minor, F, G ya, maka di sini juga harus sama, berarti mulai dari C. Tinggal kita tentukan mulai dari C berapa. Ini kan C4, ini C5. Kalau untuk suara bass tentunya lebih rendah. Bisa kita mulai dari C3, berarti di sini juga harus C3. Seperti ini teman-teman ya. Jadi chordnya adalah C, kita susun dulu C. Ya. Oh ya, ini juga penting. Teman-teman perhatikan, satu chord tadi itu panjangnya 1 bar. Ingat kan di sini ya. Nah, di sini kan pemisah bar 1 dan bar 2. Di sini bar pertama, di sini bar kedua, ya. Berarti untuk bassnya juga harus 1 bar panjangnya, teman-teman ya. Panjangnya harus 1 bar. Oke, coba kita tandai dulu seperti ini sebelum kita buat bass line-nya. Setelah C tadi ke A, bisa pakai A yang lebih rendah atau pakai A yang tinggi nih. Ya, kita mulai dari sini saja. Supaya terasa suara bassnya. Kemudian ke F. Ya, kemudian ke G. Kita pakai G yang rendah. Seperti ini ya. Nah, sekarang ini adalah susunan bassnya. Sebelum kita buat variasi bass line-nya. Oke, sekarang kita buat bass line-nya. Saya akan mulai dari chord C ini. Untuk bass line-nya di sini kita bisa potong buat seperti ini. Oke, jadi kita akan buat penyusunannya seperti chord. Ya, ingat ya chord tadi. Ini kan C tadi ya. Ini C tadi. Nah, untuk penyusunan C tadi kan chordnya adalah tambah 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Kemudian ditambah 3 ya. 1, 2, 3 di sini. Nah, sekarang untuk variasinya kita buat not ketiga ini kita buat di ujung di sini ya. Kemudian yang ini kita buat di tengah. Oke, misalkan seperti ini. Kita buat di sini misalnya. Kita coba dulu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita tambahkan variasi untuk not yang tengah ini. Oke, misalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita tambahkan lagi 1 kali bunyi notnya di sini. Nah, ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Atau kita tambahkan variasi lebih banyak lagi. Ini kita potong, ya kan? Ini kita tambah sini misalnya, tambah 1 lagi. Ini misalnya. Nah, oke, bisa seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita pindah ke A minor dari C tadi. Ini kita copy kan ya. Kita akan pindahkan ke sini. Ya. Nah. Paste kita pindah sini. Oke. Karena tadi dari A mayor, ya, dari C mayor, ya, kita kopikan ke A ini, maka ini menjadi A mayor, teman-teman ya. Untuk mengubah menjadi A minor, maka sama seperti rhythm tadi, ini kita turunkan ya tengah ini. Turunkan 1, ya, 1 semiton. Barulah menjadi A minor. Nah, baru sekarang bisa kita kopikan ke F. F kan sama mayor juga dengan C ya. Jadi tidak perlu kita ubah not yang di tengahnya. Begitu juga dengan G. Oke. Sekarang kita akan buat variasi untuk drum. Jadi untuk drum ini
Nah, variasinya yang pertama tentunya kita tambahkan suara simbal biasanya teman-teman ya. Jadi untuk suara simbal kita tambahkan lewat sini saja, kita tambahkan lewat audio clip. Di sini audio clip, teman-teman pilih simbal. Kemudian cari suara simbal yang teman-teman inginkan. Misalnya kita pakai ini. Ya. Jadi ini boleh kita naikkan, tekan lama di sini sambil digeser ke atas supaya dekat dengan drum. Sama seperti ini teman-teman. Oke ya, seperti itu. Suaranya kita kecilkan dikit dulu. Seperti itu. Kemudian kita akan buat variasi drumnya. Ini tadi kan ada 4 bar teman-teman ya. Jadi variasi drumnya kita akan buat di bar keempat di sini. Ya, caranya teman-teman potong dulu. Ini jadi 3 bar. Yang ini teman-teman copy. Kemudian di paste. Oke, sekarang kita akan buat variasinya di yang sudah di bar keempat ini tadi. Oke. Nah, untuk variasinya di sini sebenarnya ini seperti feel teman-teman ya, seperti feel. Jadi ini kreasi teman-teman juga. Lagi-lagi teman-teman bisa membuat ini sambil mendengarkan referensi. Ya, teman-teman dengarkan musik yang ingin teman-teman ikuti gitu ya, ingin teman-teman contoh. Jadi feel-nya seperti apa suaranya. Nah, untuk biasanya suara feel-nya itu kita mulai dari di sini teman-teman. Ya, dari ketukan ketiga di sini ya. Misalkan seperti ini, teman-teman dengarkan dulu. Nah, bisa tambahkan di sini. Misalnya seperti ini. Nah, gampang kan ya? Kita tambahkan 1 kali lagi. Atau biar lebih kencang, ini untuk variasinya khusus teman-teman buatnya pakai snare. Seperti ini. Di sini tambahkan kick lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian sekarang untuk variasi pianonya juga boleh teman-teman. Misalkan sama di bar keempat ini, seperti ini tadi. Oke. Jadi dia masuknya di chord G teman-teman di sini. Misalkan teman-teman buat di sini tambahkan 1 chord lagi. Kita bisa copy yang ini. Misalnya kita tambahkan di sini. Coba kita dengarkan dulu. Nah, seperti itu ya. Selain drum, rhythm dan juga bass, biasanya akan ada tambahan melodi, teman-teman. Kita bisa cari suara instrumen yang cocok di sini. Kita mulai dari di sini saja. Nah, saya kalau buat tutorial pakai yang ini. Jadi lebih gampang gitu ya. Kalau punya suara sampel yang lebih menarik, boleh silakan dipakai. Oke, saya akan buat teorinya saja. Di sini untuk melodi, yang pertama kali harus kita pahami adalah scale, teman-teman ya. Apa itu scale? Jadi scale ini fungsinya adalah supaya suara melodi kita tidak fals, teman-teman. Jadi khusus untuk aplikasi FL Studio Mobile terbaru ini, teman-teman, sudah ada ini fitur yang namanya Oke, ini dia. Jadi fitur yang namanya auto pitch, teman-teman ya, auto pitch. Nah, fitur auto pitch ini bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat scale melodi. Jadi, teman-teman ya, masuknya adalah misalkan di sini tadi di instrumen melodi, teman-teman klik di sini. Kemudian masuk ke menu sebelah kanan ini, kemudian tambah plus. Kemudian teman-teman masuk ke ini, auto pitch. Oke, kenapa ya saya sarankan pakai ini? Buatnya nggak paham sama sekali scale. Jadi ini kita pakainya bukan untuk mengatur ulang pitch supaya tidak fals ya, tapi ini hanya untuk petunjuk saja. Jadi misalnya kita tadi chordnya adalah C, teman-teman, ini key. Teman bisa pilih key-nya di sini. Karena tadi kan kita buatnya dari C ya, jadi kita pilih C. Kemudian scale-nya tadi adalah C mayor, jadi kita akan mayor. Ini kita ubah, teman-teman. Mayor seperti ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat ada chord-chord yang di atas ini. Ada yang warna putih, ya ada yang gelap, hitam.
Nah, yang putih ini artinya adalah scale yang bisa kita pakai, sedangkan yang warna hitam ini tidak bisa kita pakai. Artinya ini bukan scale dari C mayor. Sehingga kalau kita pakai yang warna hitam ini, maka melodi kita akan fals, teman-teman. Oke? Jadi gampang banget kan? Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jadi dia kalau kita aktifkan piano di bawah ini, jadi scale-nya adalah mulai dari C, lihat C situ kan? C, kemudian D, kemudian E, F, G, A, B, ya. Nah, jadi itu adalah scale C mayor, teman-teman. Gampang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kunci dasarnya misalnya dari D mayor. Nah, teman-teman bisa lihat scale list itu. C nggak bisa, ya. C nggak bisa. Bisanya adalah C crash. Kemudian D, kemudian E, kemudian F crash, G, A, B. Gampang banget ya. Jadi itu adalah scale melodi untuk D mayor. Oke, buat teman-teman yang belum update FL Studio Mobile, ayo diupdate sekarang ya supaya bisa menggunakan fitur ini. Oke, langsung saja. Sekarang kita tadi dari C, kita masuk ke sini teman-teman. Ya, dari C ini nanti bisa lihat scale melodi bisa kita pakai adalah C, D, E, F, G, A, B. Oke. Nah, sekarang kita susun melodinya dari scale tersebut, teman-teman. Jadi kreasikan sendiri dari scale tersebut. Misalnya kita mulai dari C. Kita buat dari C seperti ini. Kita buat pendek-pendek saja dulu, C misalnya. Kemudian larinya ke E. Tadi E kan termasuk ya. D. Ini boleh kita nonaktifkan dulu. Oke. Dari E, misalkan misalnya seperti ini. Misalkan seperti ini. Kemudian lari ke G misalnya. Coba kita solokan dulu sama rhythm. Misalkan seperti ini. Kemudian ini setelah G misalkan ke A. Balik ke G lagi misalnya ya. Kemudian ke E. Baru kembali ke C misalnya. Selanjutnya. Nah, teman-teman bisa dengar walaupun chordnya sudah berubah ya. Coba kita dengarkan lagi. Ini kita turun dulu biar jelas. Jadi walaupun chordnya di rhythm ini sudah berubah ya, melodinya sama sepanjang lagunya atau sepanjang birama ini tidak akan fals. Kenapa? Karena scale-nya tetap, teman-teman ya. Karena scale-nya tetap tidak keluar dari scale. Jadi kalau kita lihat di sini tidak kan tadi kan yang tidak boleh C crash, D crash, F crash ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada note yang kita teman-teman masukkan di sini misalnya di D crash misalnya. Ini D crash. Ini juga D crash misalnya. Kan ini pasti fals. Oke, dengar sendiri fals ya. Oke. Jadi itu adalah tips penyusunan melodi yang paling gampang kalau menurut saya. Oke, seperti itu kira-kira untuk tips pembuatan remix atau musik remix untuk pemula, teman-teman. Bisa teman-teman kreasikan sendiri nanti. Di sini saya hanya pakai sampel bawaan dari FL Studio Mobile. Jadi kita jangan berfokus ke suara musiknya, tapi fokus ke teorinya lah ya, teorinya, cara penyusunan beat, rhythm, bass, dan melodinya. Seperti itu kira-kira. Oke, kalau masih ada pertanyaan silakan buat di kolom komentar teman-teman, dan untuk next videonya juga boleh di request teman-teman ya. Misalkan mau lanjutan video ini ya, mau dilanjutkan ke arah mana gitu, ke intro dulu ya, atau ke penyusunan aransemen atau mixing ya, atau teman-teman mau lihat langsung video-video sudah pernah saya buat juga, sebenarnya sudah lumayan lengkap teman-teman. Saya hanya sebenarnya video ini dibuat karena video sebelumnya yang serupa seperti ini itu ada background musik ya, jadi ada beberapa teman yang komentar itu mengganggu, jadi ini sengaja saya buat ulang. Oke, terima kasih sudah nonton video sampai habis. Buat teman-teman belum subscribe, silahkan di subscribe biar channel ini terus berkembang. Jangan lupa like-nya jika kamu suka video ini, dan share di media sosial. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.